Shalom kakak-kakak dan teman-teman SAT yang terkasih. Saya Winnie, nama panjangnya Winnie, panjang sekali. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Yunus, dan sesi ini akan bertema tentang kasih. Saya beri judul Kasih Allah yang Melampaui Akal Manusia. Sebelumnya saya mau tanya dulu, pernah nggak gagal liburan? Udah siapin tiket, koper, schedule, bahkan ada rundown habis dari sini ke sini, habis dari sini jam segini, terus terpaksa batal. Ada yang sakit, bisa karena maskapai yang cancel, bisa karena tiba-tiba hujan deras nggak bisa sampai di bandara tepat waktu, apapun alasannya. Nah, Nabi Yunus ini ternyata juga pernah loh gagal liburan atau gagal staycation. Tentunya dalam versi yang lebih ekstrim. Tapi kita hari ini bukan mau bahas tentang staycation, tapi kita perlu mengerti sebetulnya apa yang Tuhan pikirkan saat itu. Ayo kita baca ayatnya, Yunus 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yang kedua, kapan yang pertama? Sebagai latar belakang nih ya, sebelumnya Tuhan itu sudah pernah memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, negeri yang terkenal dengan kejahatan dan tindakan-tindakan yang kejam tanpa peri kemanusiaan. Untuk apa? Untuk memperingatkan kota itu. Tuhan minta ke Niniwe, tapi Nabi Yunus malah pergi ke Tarsis. Naik kapal, kena badai, dilempar ke laut, ditelan sama ikan besar, dan akhirnya staycation di perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau gini ya, kalau kita jadi Tuhan pada saat itu yang memberikan perintah kepada seseorang, tapi malah dilakukan sebaliknya, kira-kira bagaimana sikap kita? Bagaimana yang sesuai dengan akal manusia memberikan perintah tapi tidak dilaksanakan? Minimal kapok ya untuk memberikan perintah lagi, tidak amanah, dan minimal berhati-hati kalau akan memberikan perintah lagi kepada orang itu. Nah, ini tentang hal yang akan kita kupas. Kenapa? Karena Tuhan tidak bertindak seperti itu. Ini tentang kasih Tuhan yang benar-benar melampaui akal manusia. Belajar dari kitab Yunus ini, apa saja bukti kasih Allah yang melampaui akal manusia? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, Tuhan izinkan Yunus bertumbuh secara rohani. Jadi sebetulnya bukan tanpa kebetulan kalau Tuhan itu memberikan perintahnya kepada Yunus. Ini nabi yang unik ya, yang terkenal terus terang, egois, ada takutnya tapi juga sombong gitu. Beliau diminta ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis naik kapal dari Yafo. Ini sebetulnya arah yang bertolak belakang loh. Kalau misalnya saat titik awal itu di Jakarta, Niniwe itu kalau arahnya misalnya arah ke Surabaya, Tarsis itu malah arah ke Lampung, jadi betul-betul ujung dengan ujung itu. Tapi yang dilakukan sama Tuhan itu, Tuhan mengejar hambanya yang nakal ini bukan dengan menghukumnya, tapi apa? Memberi kesempatan. Jadi saat dilempar ke laut, diizinkan ditelan oleh ikan besar, Nabi ini mengalami pergumulan yang parah tentu saja, dan ini nih seperti peribahasa bagai ayam mati di lumbung padi di tengah laut yang begitu banyak air, tapi Yunus lemas karena 3 hari nggak makan dan juga tidak minum. Secara anatomi sebetulnya air yang masuk ke dalam mulut ikan itu nggak masuk ke perut, memang dia akan jalannya ke insang dan dikeluarkan lagi melewat lubang yang di dekat kepala dari ikan. Jadi memang dia nggak dapat air ya. Secara anatomis itu ikan seperti itu. Nah, Yunus yang lemah rohani dan juga lemah fisik ini tuh berdoa kepada Tuhan. Beliau menyatakan akan mempersembahkan korban, yaitu dirinya, serta menyatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Dan kemudian
Tuhan mengeluarkan Yunus dan memberinya kesempatan kedua. Jadi di saat seperti itu, di saat nakal, malah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semua bertumbuh secara rohani. Kasih Allah yang melampaui akal manusia yang kedua, yaitu Tuhan memberi pengampunan bagi yang bertobat. Gini, Tuhan mengutus Yunus untuk memberi peringatan itu karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kota itu. Tentu di belakang hari memang diketahui Tuhan memang punya rencana terhadap kota itu ya. Tapi sebetulnya mendengar bahwa kota itu banyak melakukan kejahatan, apa sih susahnya menghukum? Kenapa harus memberikan peringatan dulu? Nah, di akhir kitab Yunus ini Tuhan berfirman dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, kemudian karena penduduk Niniwe termasuk pemimpinnya bertobat, termasuk berpuasa dan memakai kain kabung, Tuhan mengampuni dan melepaskannya dari hukuman. Di sini Tuhan melihat orang berdosa bukan sebagai pelaku kesalahan, tetapi sebagai orang yang tersesat dan butuh belas kasihan serta bantuan untuk pertobatan. Di situ dinyatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah atau tidak baik. Di sini Tuhan melepaskan orang yang bertobat dari hukuman. Kesaksian saya ingin menceritakan sedikit. Beberapa hari yang lalu saya cukup tergerak untuk saat lihat di TikTok ada pemuka agama yang mengatakan hal yang menarik menurut saya ya. Di situ beliau mengatakan orang yang paling perlu mandi adalah orang yang kotor. Justru orang yang kotor lah yang perlu mandi. Jadi di sini saya mengartikannya adalah orang yang paling membutuhkan perhatian kita untuk mendapat lawatan Tuhan, untuk menerima urapan agar bertobat, itu justru orang-orang yang menyakiti hati kita. Bukti kasih Allah yang melampaui akal yang ketiga adalah Tuhan itu tidak menikmati menghukum orang berdosa. Dalam kitab Yunus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan, sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal akan malapetaka yang hendak kau datangkan. Ini saya mau tanya ya, apa ucapan kita atau ungkapan kita, reaksi kita melihat banyaknya kasus-kasus di sosial media? Banyak yang menghujat, bisa banyak yang berperang, banyak yang berbalas-balasan, saling menghujat. Itu sepertinya kita bisa dibilang juara gitu dalam hal ini ya, terlalu bersemangat gitu untuk membinasakan, berlomba-lomba untuk menciptakan komen hujatan yang spektakuler. Tapi Tuhan itu nggak begitu. Alih-alih menghukum Niniwe, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk punya belas kasihan yang penuh, tidak menghakimi, dan bahkan Tuhan melepaskan kota itu dari hukuman. Seperti juga yang disampaikan dalam Matius 3 ayat 39, demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Ini bukan soal pasrah dipukul, tapi ini ajaran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sebagai kesimpulan dari sesi saya hari ini adalah yang pertama, Tuhan membuktikan kasih-Nya yang melampaui akal manusia, mengizinkan pergumulan untuk kita bisa bertumbuh secara rohani,
mengajarkan untuk melihat orang berdosa itu sebagai orang yang memerlukan pertolongan kita untuk dia bisa bertobat, dan mengajarkan untuk penuh belas kasihan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.